Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Dina Jayanti, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruksi sosial emosi. Salah seorang peneliti yang dikenal karena karyanya mengenai konstruksi sosial emosi adalah James Averill. Menurutnya, emosi adalah sistem kepercayaan yang akan memandu definisi seseorang mengenai situasi yang dihadapinya. Emosi terdiri dari norma-norma sosial internal serta aturan tentang bagaimana mengatur perasaan. Berbagai norma dan aturan ini memberikan petunjuk kepada seseorang bagaimana menentukan dan merespon emosi. Emosi memiliki unsur atau komponen psikologi di dalamnya, namun mengidentifikasi serta memberi label pada perasaan merupakan hal yang dipelajari secara sosial di dalam kebudayaan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memahami emosi itu adalah dikonstruksi secara sosial. Memberi label pada emosi. Pemberian label merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan bagaimana mengalami atau merasakan emosi. Orang dapat memberi makna berbeda terhadap respon psikologis yang sama. Misalnya, mengenai kemarahan atau ketakutan. Orang akan merasakan emosi satu arah ketika ia menyebutnya kecemburuan atau kesepian. Kita memiliki aturan mengenai hal itu. Kita juga memiliki aturan bagaimana memberikan respon atau tanggapan dalam interaksi sosial sepanjang manusia. Respon tunggal. Menentukan suatu emosi karena seluruh respon yang muncul harus dilihat secara bersama-sama. Ia menyebutnya kondisi ini sebagai sindrom emosi, yaitu suatu perangkat atau satu set respon yang muncul bersama-sama. Sindrom emosi dikonstruksikan secara sosial karena orang belajar melalui interaksi dalam menentukan respon atau tingkah laku yang mana akan digunakan untuk memaknai suatu emosi serta bagaimana menunjukkan emosi itu. Cara menunjukkan emosi. Emosi ditunjukkan dengan cara-cara khusus yang dipelajari melalui komunikasi. Misalnya, bagaimana kita menunjukkan kesedihan itu dapat berbeda pada masyarakat berbeda. Orang harus belajar di dalam kebudayaannya masing-masing bagaimana mengenali dan menjalankan perannya sebagai orang yang sedang bersedih, marah, atau cemburu. Objek emosi. Setiap emosi memiliki objek, yaitu pada apa atau siapa emosi itu diarahkan. Setiap emosi memiliki jangkauan dan objek yang terbatas. Menurut Averill, seseorang tidak dapat merasa bangga dengan keindahan bintang-bintang di langit karena rasa bangga hanya digunakan untuk suatu prestasi. Orang dapat mengatakan mencintai negaranya, namun orang itu tidak dapat betul-betul jatuh cinta kepada negaranya. Dalam studinya, Averill mengajukan 500 daftar kata dan istilah yang menggambarkan emosi seseorang. Hasil studi yang dilakukannya menunjukkan bahwa ternyata jauh lebih banyak kata atau istilah yang diberi label atau dipandang sebagai negatif, misalnya marah, cemburu, dibandingkan kata positif, keberanian, kesenangan, dan kebahagiaan. Hal ini terjadi karena orang cenderung berpandangan negatif terhadap kata-kata yang menggambarkan emosi. Menurutnya, orang akan cenderung memberikan label positif kepada emosinya yang berorientasi pada tindakan atau aksi, dan label negatif pada emosi yang muncul di luar kontrol atau kemampuan seseorang. Jadi misalnya, keberanian merupakan emosi sebagai hasil dari tindakan yang berani, sedangkan kecemburuan merupakan akibat dari situasi yang tidak menguntungkan.
Emosi yang dipandang positif tadi bukanlah sebagai emosi dan lebih dipandang sebagai suatu tindakan, sedangkan emosi negatif sering dianggap sebagai yang sesungguhnya. Hal ini menjadi alasan mengapa kata atau istilah mengenai emosi lebih banyak dipandang negatif daripada positif. Pada kebudayaan yang berbeda, hasil dari studi Avril ini bisa menjadi berbeda. Menurut Avril, terdapat 4 aturan yang mengatur emosi. Pertama adalah aturan mengenai penilaian. Aturan ini memberitahu kepada Anda apakah emosi yang sedang dialami itu dan siapa target yang menjadi sasaran emosi itu. Aturan ini juga memberitahu apakah emosi itu sebagai positif, yaitu perasaan marah karena Anda menilai adanya situasi yang tidak benar atau tidak adil, ataukah negatif, misalnya mengamuk. Yang kedua, aturan tingkah laku. Aturan tingkah laku ini akan memandu sikap tindak Anda, termasuk bagaimana mengekspresikan kemarahan. Apakah Anda akan memukul seseorang ataukah hanya diam? Apakah harus menyerang ataukah mundur? Yang ketiga, aturan mengenai pendapat. Aturan ini menentukan kemajuan dan arah emosi. Mengenai berapa lama kemarahan itu harus bertahan, serta tahapan-tahapan kemarahan yang harus dilalui. Yang terakhir, aturan mengenai atribusi. Aturan ini menentukan bagaimana suatu emosi harus dijelaskan atau dibenarkan. Misalnya, dia bertingkah laku seperti orang bodoh dan membuat saya marah. Jadi, emosi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Emosi ditentukan dan ditangani menurut apa yang telah dipelajari dalam interaksi sosial dan orang lain. Kita belajar mengenai aturan-aturan mengenai emosi semenjak masa anak-anak dan sepanjang hidup kita. Menurut Avril, manusia secara emosional dapat berubah. Jika Anda memasuki suatu situasi kehidupan baru, Anda akan mempelajari cara lain dalam memahami emosi, sehingga perasaan, ekspresi, dan cara Anda mengelola emosi juga akan berubah. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai materi rekonstruksi sosial emosi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.